Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Maniku dengan akhiran NPM 100. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem operasi. Sistem operasi atau SO adalah perangkat lunak software yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak aplikasi pada komputer atau elektronik lainnya. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat input-output, serta menyediakan layanan untuk menjalankan aplikasi agar dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa cara kerja sistem operasi yang akan saya jelaskan, yang diantaranya adalah Windows, MS-DOS, Macintosh, dan Linux. Pertama, Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi seperti laptop dan perangkat lainnya. Windows menyediakan antarmuka pengguna grafis yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, Windows juga menawarkan berbagai fitur untuk manajemen proses memori perangkat keras serta pengelolaan berkas dan jaringan. Berikut poin-poin cara kerja sistem operasi Windows. Yang pertama, booting dan inisialisasi sistem dimulai saat komputer dinyalakan. Yang kedua, manajemen proses. Windows menjalankan aplikasi dalam bentuk proses dan mengelola penjadwalan serta eksekusi proses secara multitasking. Yang ketiga, manajemen memori. Mengelola penggunaan RAM dan memori virtual untuk efisien aplikasi dan proses. Yang kedua ada MS-DOS. MS-DOS adalah sistem operasi berbasis perintah command line yang dikembangkan oleh Microsoft pada awal 1980-an. MS-DOS digunakan sebagai sistem operasi utama untuk komputer pribadi sebelum sistem operasi berbasis grafis seperti Windows menjadi populer. Berikut adalah cara kerja dijelaskan secara singkat. Yang pertama, proses booting saat komputer dinyalakan. Yang kedua, antarmuka. MS-DOS menggunakan antarmuka berbasis teks atau command line, yang dimana pengguna harus mengetikkan perintah untuk berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga ada Macintosh. Macintosh, sering disingkat sebagai Mac, adalah serangkaian komputer pribadi yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan Apple. Macintosh pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 dengan tujuan memberikan pengalaman komputasi yang lebih intuitif dan mudah digunakan melalui antarmuka grafis pengguna. Berikut cara kerja komputer Macintosh secara singkatnya, yaitu yang pertama ada proses booting yang saat dinyalakan bertanggung jawab untuk memulai proses. Yang kedua, antarmuka pengguna. Macintosh menggunakan Graphical User Interface atau GUI yang menyediakan antarmuka berbasis ikon, jendela, dan menu. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan file. Yang terakhir adalah Linux. Linux adalah sistem operasi open source berbasis Unix yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux berbeda dengan sistem operasi komersial seperti Windows dan Macintosh karena kode sumbernya tersedia secara bebas untuk diakses, dimodifikasi, dan didistribusi oleh siapa saja. Berikut cara kerja Linux secara singkat. Yang pertama, proses booting. Ketika komputer dinyalakan, BIOS atau UEFI akan memulai proses booting. Setelah itu, bootloader seperti grup akan membuat kernel Linux dari hard disk atau perangkat penyimpanan lainnya. Yang kedua, kernel adalah bagian dari inti dari Linux yang mengelola perangkat keras. Ketiga, kernel Linux. Kernel Linux itu adalah komponen utama Linux yang bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras dan berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.